Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa kelas 10. Semoga hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani ya. Bertemu lagi dengan saya dalam rangka menyampaikan materi untuk hari ini, yaitu materinya tentang hukum ya. Adapun tujuan kita munculkan dulu muka sayanya ya, biar kelihatan. Nah, sip, udah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan tentang materi hukum Newton 1, 2, dan 3. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya langsung sajalah kita ke materi. Sebentar ya, kita perkecil dulu. Kita perkecil. Saya simpan di catatan pribadi. Nah, ini sudah muncul. Nah, oke, ini materi yang kita harus pelajari mengenai hukum Newton untuk kelas 10 Kamis, hari ini Kamis 12 November 2020. Ada di sini menerangkan ada hukum 1 Newton, ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Itu apa maksudnya gitu ya. Dari sumber yang saya dapat, hukum 1 Newton itu artinya orang yang pertama sekali menemukan atau bisa menghitung hukum Newton gitu ya. Namanya Sir Isaac Newton. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ada pengembangan itu, muncullah hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3 gitu ya. Itu apa maksudnya hukum Newton 1, 2, dan 3 itu maksudnya pengembangan atau memperjelas lebih detail lagi mengenai hukum yang pertama ini, mengenai hukum 1 Newton. Maka ada hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3. Itu mungkin dikembangkan oleh anak cucunya ya, mungkin anaknya, cucunya segala macam gitu ya, nggak tahu lah, pokoknya ada pengembangan. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi mengenai hukum Newton ya. Namanya Sir Isaac Newton. Ini yang pertama sekali menemukan bisa menghitung nilai dari suatu gaya ya. Oke, langsung saja bunyinya itu. Kata dia nih, hukum Newton adalah suatu hukum dalam ilmu fisika yang secara khusus menggambarkan hubungan adanya suatu gaya yang bergerak dikarenakan oleh adanya sebab. Nah, dikarenakan adanya sebab. Contohnya gini, intinya begini, tidak mungkin suatu benda bisa bergerak jikalau dia tidak mempunyai energi. Energi itu mungkin didapatnya dari angin, dari sentuhan, dari dorongan, dari apa gitu ya. Itu kata si Newton tadi. Kemudian seiring berjalannya waktu ada pengembangan, dikembangkan lagi oleh anak cucunya mengenai hukum Newton ini. Maka muncullah hukum Newton 1 ya, yang bunyinya jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Maksud gini, jika resultan itu artinya gaya total ya, gaya keseluruhan pada suatu benda sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0, ini rumusnya. Nah, ini sigma F sama dengan 0. Sorry, nggak kena ya.
Kita lari dari sini aja. Oh, dari mana ya? Oh iya, dari sini. Nah, kita ini sigma F sama dengan 0. Nah, ini ya. Kemudian eh jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Itu dari bunyi dari hukum 1 Newton itu. Kemudian contohnya apa gitu. Contohnya untuk memperjelas bunyi ini, misalkan kalian ada, misalkan si A ini, si A ada di dalam mobil, di mobil itu bergerak cepat gitu ya, dengan mendadak gerak cepat, tetapi dengan secara mendadak mobil itu direm, gitu ya. Otomatis kan badan si A itu dia akan condong ke depan gitu, akan gitu ya, karena ada rem itu ya. Nah, itu apa buktinya? Buktinya ada membuktikan adanya kecenderungan suatu benda akan tetap diam gitu. Jadi adanya kecenderungan benda akan tetap diam. Jadi sigma F sama dengan 0 itu tadi ya. Ini intinya nih. Nah, kemudian untuk selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini orang menyebutnya dengan hukum percepatan ya, karena di dalamnya menyangkut dengan percepatan, massa dan juga gaya ya. Bunyinya itu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda itu yang berbanding terbalik dengan massanya gitu. Itu hukum Newton 2. Dan untuk formulasinya atau inti dari hukum Newton 2 ini adalah sigma F atau gaya resultan itu sama dengan massa dikali percepatan, M dikali A. Itu saja. Itu untuk bunyi hukum Newton 2. Kemudian hukum Newton 3 ini apa ini? Nah, satu hukum Newton 3 ini menerangkan hukum setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Nah, setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Oh, sorry, ini kita delete dulu. Ini kita delete dulu ya. Nah, sudah. Sehingga akan kita contohnya dulu. Contohnya itu saya kan punya ini nih, misalkan punya kelereng ya, mana kelereng? Bayangkan ini kelereng nih ya, kelereng gundu ya kalau bahasa kita. Kelereng ini kemudian saya lemparin ke tembok dengan cepat. Pas dilemparin, maka si tembok itu akan memberikan gaya kepada si kelereng tadi, sehingga si kelereng tadi ada energi untuk mantul lagi ke saya. Saya lempar, dia mantul lagi ya. Saya lempar kelerengnya ketika ada jatuh di tembok, dia pasti mantul lagi ke saya. Nah, itu menimbulkan aksi dan reaksi. Sehingga perlu diperoleh inti dari hukum Newton 3 ini, F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa ini di sini ada min ya? Kenapa di sini ada min gitu? Sorry ya. Kenapa di sini ada min nih, yang ini nih ada min, kenapa? Nah, sorry ya. Ini kenapa ada min? Ya, tanda min itu di situ menunjukkan energi yang dilemparkan energi yang gaya pantul yang dilemparkan si kelereng dari tembok saya itu, dia punya energi negatif gitu. Energi negatif. Saya punya energi positif dilemparin ke tembok, kemudian tembok melemparkan dengan gaya negatifnya karena dia menerima energi dari saya gitu ya.
Itu. Kemudian selanjutnya dilanjut. Nah, adapun untuk keterangannya itu W sama dengan berat benda, N gaya, M massa benda, T tegang tali, A percepatan. Yang di dalam kurung itu satuannya ya. Satuan dari simbol gaya ini. Kemudian untuk contoh soal benda diam, nomor 1 nih, benda diam. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda itu. Nah, sedangkan di sini ada benda yang ada benda di sebuah meja ya, yang masanya itu 6 kg atau beratnya 6 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon. Ini 10 ini dari mana? 10 ini ternyata sudah ketetapan gravitasi ya, dapat 10 kalau gravitasi. Kemudian untuk rumusnya itu W sama dengan M kali G. Itu W sama dengan M6, sudah diketahui ini 6 M. Nah ya, ini 6 G 10. Sorry. M6 G10 tinggal dikaliin aja 6 kali 10 jadi 60 ya. 60 Newton. Kemudian nomor 2, contoh nomor 2 ada sebuah gambar nih. Perhatikan gambar ini ya. Kita zoom dulu. Nah, ini. Ada dua buah benda. Ini benda pertama itu 7 kg ya. 7 kg. Katakanlah ini benda A ya. Benda A. Nah, ini 7 kg itu benda A. Kemudian benda B itu 3 kg. 3 kg untuk benda B ya. Kemudian ini T itu apa? T itu ini tegang tali ya. Ini T ini tegang tali. Terus kita balik lagi. Pembahasannya berapakah percepatan benda? Berarti yang ditanyakan A ya. Berapakah percepatan benda? Kemudian B berapakah tegang tali atau T-nya berapa? Sebelum menjawab kita ketahui dulu, diketahui massa A atau benda A ya. Massa A 7 kg kan? Nah, ini 7 kg udah. Massa B itu 3 kg. Nah, sudah. F-nya 50 Newton. Sudah. Pada benda A terdapat gaya tegang tali. Nah, gaya tegang tali ini ya yang di tengah itu. Yang di tengah itu gaya tegang tali berarti arahnya tanda panahnya itu ke kanan ya, ke kanan. Sorry. Gaya tegang tali. Nah, ini ini yang 7 kg itu ke benda A, gaya tegang talinya itu yang ada di tengahnya itu T ya, tanda panah itu ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Nah, ini sehingga diperoleh ini kan untuk percepatan ya sesuai dengan formulasi yang hukum Newton 2 ini. Nah, sebentar ya, hukum Newton 2 ini. Nah, ini ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita masukkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, terus untuk selanjutnya kita untuk menjawabnya kita pakai persamaan ya. Dalam istilah matematik itu eliminasi ya. Eliminasi ini persamaan 1 nih. Persamaan 1 I1 ya. I1 ada lagi nanti I2. Nanti itu dieliminasikan. Nah, itu kan pelajaran matematik ini. Ada di pelajaran matematik ya. Ini elemennya di persamaan 2 nih. Sorry. Salah lagi ya. Nah, ini untuk persamaan 2. Ya. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita gabungkan atau eliminasikan. Nah, eliminasikan sehingga hasilnya diketahui T sama dengan 7A itu persamaan 1 ya tadi.
50 min T sama dengan 3A ini persamaan diperoleh dari persamaan 2. Kita eliminasikan. Nah, ketika di dalam mengeliminasikan, ini diketahui T sama dengan 7A, berarti nilai T ini plus ya, karena tidak ada lambangnya. Karena tidak ada lambangnya. Sedangkan untuk nilai T ada minnya, 50 min T sama dengan 3A. Min T ini berarti T plus sama dengan min T gitu. Gimana caranya supaya T ini terhapus jadi 0 gitu ya nilainya. Berarti katakanlah kalau untuk plus T itu plus 1, min T ini min 1 plus 1. Gimana caranya supaya T ini menjadi 0? Berarti ditambahkan ya, T plus ditambah T min. Jadi hasilnya 0. Nah, ketika sudah menjadi 0, maka si T ini nggak bisa lagi nih. Mana. Sorry. Nah, ketika si T ini menjadi 0, maka kita coret T-nya set gitu ya. Dicoret, dibuang ya. Dibuang, maka hasilnya menjadi 50 sama dengan 10A. Karena 7 tambah 3 kan 10 ya. 7 tambah 3 10 minus 1 tambah 7 tambah 3 10A plus 1 ditambah minus 1 sama dengan 0, 50 turun. Jadi hasilnya 50 min 10A. Terus kita balik, A sama dengan 5. Dari mana 5? Hasilnya A sama dengan 50 dibagi 10. Kita balik ya. A sama dengan 50 dibagi 10 hasilnya 5. Ya. Ini untuk nilai A-nya, percepatannya sudah diketahui, percepatannya itu 5 meter per sekon kuadrat ya. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Untuk selanjutnya substitusi nilai ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai T. Nah, kita sudah tahu nih nilai A-nya. Sudah diketahui nilai A-nya itu 5 ya. Kemudian kita ketahui lagi nilai T atau tegang talinya tadi. T itu tegang tali. Kita masukin persamaan lagi. T sama dengan 7A. Persamaan 1 ya dari persamaan 1 ini. Kita dapatnya dari persamaan 1. T sama dengan 7A. Persamaan 1 ini T sama dengan 7A kita masukin sama dengan 7A. A-nya itu 5. 7 kali 5 35. Jadi sudah diketahuinya nih. Sudah diketahui T-nya 3 atau tegang talinya 35 Newton. Kemudian untuk soal nomor 3 nih. Nomor terakhir. Jika benda ini diam, karena suatu benda diam, carilah besar dan arah gaya geseknya gitu ya. Jika benda ini diam. Nah, di sini ada dua buah benda itu 4 kg dan 5 kg. Kita zoom lagi. Kita zoom. Udah. Ada 5 kg dan 4 kg. Nah, yang 4 kg ini adalah benda A ya. Ingat, ini benda A. Yang 5 kg ini. Nah, ini yang 4 kg itu benda A ya. A sama dengan 4 kg, benda B sama dengan 5 kg. Nah, ini untuk benda B. 5 kg. Kemudian kita balik lagi. Untuk pembahasannya, massa A diketahui dulu di sini. Massa A itu 4 kg betul ya. Massa B 5 kg betul. Udah dimasukin. Kemudian WA sama dengan M dikali G. Nah, WA. Jadi untuk mengetahui hukum W itu kan sudah diketahui di sini. W itu berat benda ya. Nah, ini. W itu sama dengan berat benda sudah diketahui.
Nah, untuk berat benda itu M dikali G, massa dikali G. Massanya dikali gravitasi ya. M-nya diketahui 5. Oh sorry, ini salah untuk B ini. Ini untuk A dulu, untuk A dulu. Untuk berat A dulu ya, untuk berat A dulu M dikali G. M-nya itu untuk berat A4 ya. Ini kan udah nih. Sorry, ini udah ya. 4. Nah, ini 4. A ini untuk nilai A sama dengan 4, ini untuk nilai B sama dengan 5 kg. Kita balik lagi. Nah, untuk berat A sama dengan M dikali G, M-nya 4 ya. Ini dapat dari 4 dari sini, dari nilai A dari berat benda A dikali G. G itu gravitasi. Gravitasi itu ketetapan ya, dari sananya sudah 10 ketetapan sepakat ya. 10 meter per sekon. Kemudian tinggal dikaliin aja 4 kali 10 40. Kemudian untuk WB, untuk berat benda B, ini kan berat benda B yang ada 5 kg itu ya. Masanya sudah diketahui, massa benda ini 5 kan, 5 kg nih. Massa bendanya 5 kg nih. Untuk benda B sudah diketahui 5 kg, kita balik. Nah, massa bendanya 5 kg, gravitasinya 10 dapat dari ketetapan 5 kali 10 50 Newton. Itu selesai ya. Itu penjelasan rinci dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan saran saya untuk lebih memahami, silakan kalian untuk tonton lagi gitu ya, dari awal sampai dengan akhir. Anggap aja saya ini sedang artis yang sedang naik daun gitu. Sorry, hanya bercanda. Terima kasih waktunya. Hanya itu saja. Mohon untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.